ini 0. Berarti A kali A sama dengan A pangkat N. Sehingga nanti akan kita dapatkan Y ke N akan sama dengan Y pangkat N dikalikan fungsi undak. Nah, ini terjadi kenapa? YN dikasih masukan ya XN ketika sama dengan sebentar. Jadi YN ini akan sama dengan AN pangkat kali UN terjadi kapan ini? Ini terjadi tuh. Ini terjadi saat XN-nya sama dengan 0. Jadi ini terjadi saat apa? Pada saat XN sama dengan delta N atau fungsi impuls. Ini yang disebut sebagai HN. Sehingga HN akan sama dengan A pangkat N kali fungsi undak. Dengan initial condition 0. Atau dia stabil hanya jika A lebih kecil dari 1. Jika initial condition-nya tidak 0, ya, katakan ini initial condition-nya ini, maka dia menjadi time invariant. Berarti tidak LTI. Tidak LTI. Ya, kita kehendaki harus LTI. LTI itu syaratnya linear time invariant. Jadi kembali lagi, impuls respon ini bisa kita dapatkan langsung dari mana? Dari persamaan beda. Jadi persamaan beda kalau kita turunkan atau kita cari solusinya dengan masukkan XN sama dengan delta N atau fungsi impuls, maka kita akan dapatkan impuls respon. Oke, berikutnya kita melihat skema. Filter ini filter finite impulse response. Output IN kalau kita lihat di sini adalah jumlahan dari input. Semuanya input. Tidak ada output yang di feedback. YN unsur pertamanya XN. Unsur keduanya XN yang di delay 1. Makanya XN masuk ke ZN. Jadi XN ya dikalikan dengan H0, kemudian XN-1 dikali H1 misalnya. Kemudian ini XN min 1 lagi dan seterusnya. Maka kita akan dapatkan YN hanya output dari input yang dimasukkan. Tidak ada output yang dipakai untuk input. Katakan kita punya blok diagram seperti ini. Kalau ini ada blok masukan, ada blok keluaran. YN yang kita kasih sebagai input saat ini adalah min A koefisien kali YN sebelumnya ditambah dengan B0XN plus B1XN-1. Kalau kita buat blok diagramnya, YN itu kan di ujung akhir ini. XN di mana? XN di sini. Blok diagram ini bisa kita pecah. YN yang dipakai adalah YN yang di delay. Nah, bentuk pendelayan itu seperti ini. Sehingga YN di delay 1 delay didapatkan ini. Dikalikan koefisiennya. Sehingga unsur yang ada di sebelah kanan ini, yang blok biru ini, akan kita dapatkan komponen apa?
min A1 YN min 1. Ya. Sementara blok yang merah itu masukkan ya, berarti XN dikalikan B0. Nah, tapi keluarannya di sini, dia akan mendapatkan ada keluarannya di sini. Tapi XN juga didelay sekali. Artinya kita ngambil data sebelumnya, dikalikan B1. Hasilnya ditampung, berarti BN, B0 X0, XN, dan B1 XN-1. Bentuk ini, diagram bentuk ini disebut sebagai bentuk langsung. Bisa aja bentuk itu, bentuk langsung kan gabungan, gabung jadi satu ini. Bisa saja bentuknya itu dipisah, ya. Itu bentuk langsung satu tadi. Kalau bentuk langsung satu, dipisah ini sendiri, ini sendiri. Nah, kalau misalnya komponen A-1, B-1 itu kita gabung, maka akan membentuk seperti ini. Ini gabungan ini. Ini disebut sebagai bentuk dua. Jadi ada bentuk satu dan ada bentuk langsung dua. Diagram alirnya. Jadi kalau diagram alir ini, Z-1 ini itu mengekspresikan XN sebelumnya. Ya. Kemudian untuk YN dikalikan B0, mengekspresikan sebelumnya. Paling simpel adalah menggunakan skema langsung ini, langsung satu. Nah, ini kan langsung satu ini. Oke, kita didapat mendeduksi struktur dari bentuk direct form 1. YN, ini persamaan beda ya, bentuknya kan min 1, min A1, nah, kalikan YN min 1, ya berarti XN B0, ya, XN itu B0, XN kali B0, XN kali B1, XN kali B0 ini toh, XN kali B1 ini, nah, kemudian dikurangi YN min A0 kali YN, berarti YN itu di sini, Z min 1A, min A1, nah, jumlahnya di sini. Ini implementasi bentuk kedua ini. Karena ada pendefinisian ulang di sini. WN itu. Bagaimana kalau ordernya banyak? Ini sampai N yang untuk data output yang dipakai, data input yang dipakai sampai M. Dia tinggal ke bawah dia. Ini ke bawah. Ini juga ke bawah. Ini ke atas. Ini adalah delay pertama output, delay kedua output, sampai delay ke end output. Ya. Ini untuk delay input pertama yang dimasukkan, delay input kedua, sampai delay ke N. Ke M. Nah, ini kalau digabung bagaimana? Gabungannya seperti ini. Direct form. Nah, kalau bentuk ini kita gabung lagi, boleh. Ini adalah bentuk non-rekursif. Ya, ini bentuk non-rekursifnya itu. Ini non-rekursif part, ini rekursif part. Non-rekursif partnya mana? Yang biru ini. Yang non-rekursif partnya mana? Yang merah ini. Ya. Yang biru itu rekursif part, yang non-rekursif part yang merah. Jadi yang biru ini adalah non-rekursif part. Jadi tidak dihitung bolak-balik, yang pertama yang dihitung bolak-balik.
Oke, ini contoh bentuk lain. Kalau ini itu output adalah inputnya ada satu, tapi tidak diambil input sebelumnya. Yang diambil adalah output sebelumnya. Ini non rekursif, murni rekursif. Ya. Jadi justru dia tetap masukannya. Cuma nanti output berikutnya itu menggunakan masukan output sebelumnya sampai ke N data. Nah, kalau seperti ini namanya moving average. Moving average itu komponen murni non rekursif. Kalau ini kan murni rekursif. Kalau ini murni non rekursif. Dia hanya tidak ada komponen feedback. Output saat ini dipakai lagi untuk ke depan nggak ada. Output saat ini hanya fungsi dari input saat ini sebelumnya. Itu disebut sebagai finite impulse response filter. Contoh lain dari implementasi finite impulse response dengan menggunakan skema rekursif. Ya, kalau kita punya IN sama dengan jumlahan dari xn min ke k-nya 0 hingga n. Misalnya. Ini kan recursion ya. Nah, skemanya ini, non recursion. Skemanya ini. Ya, ini moving average-nya itu. Ini bisa kita tulis kembali bentuknya dalam bentuk ini. Nah, ternyata di sini juga ada komponen rekursifnya. Bentuk rekursif, non rekursif. Jadi nanti yang non rekursif itu vir. Yang rekursif itu bisa vir atau IIR. Vir itu singkatan apa? Vir singkatan dari finite impulse response. IIR itu singkatan dari infinite impulse response. Vir dia hanya melibatkan masukan ya saat ini, tidak melibatkan output sebelumnya. Vir itu kayak apa? Ini tuh vir. Anda bisa perbandingkan ini. Berapapun output Y ke N, dia hanya membutuhkan masukan saat ini dan sebelumnya. Dia tidak menggunakan masukan output sebelumnya. Ini orang sebut sebagai finite impulse response. Yang dikatakan sebagai infinite impulse response mana? Ini adalah infinite impulse response atau IIR. Kenapa? Karena di sini menggunakan output sebelumnya. Nah, dari sini ternyata kita bisa melihat bahwa vir itu juga pada komponen pada dasarnya bisa kita rubah menjadi IIR. Sehingga dari sini kalau kita bawa semua non rekursif itu vir. Tapi untuk rekursif bentuknya bisa IIR maupun FIR. Finite Impulse Response. Coba kita lihat yang ada di buku misalnya. Saya buka bukunya. Ini aja. Share. Apakah bisa dilihat? Sudah Pak, bisa Pak. Oke. Anda bisa melihat di
251. Struktur dari linear time invariant. LTI tadi yang saya jelaskan tadi. Ini kan LTI ya. Linear time invariant atau LTI. Orde pertama. Persamaan bedanya gimana? Ini persamaan beda kan? Di dalam persamaan beda ini, output saat ini YN adalah hasil jumlahan dari output sebelumnya. Ya. Ini output sebelumnya. Dan input saat ini beserta input sebelumnya. Gampangnya, kalau yang bagian depan ini tak, artinya kan cuma ada bagian belakang. YN hanya menjadi fungsi dari XN dan XN sebelumnya. Itu disebut sebagai apa? FIR. Atau finite impulse response. Atau non-rekursif ya. Kalau tadi itu disebut sebagai rekursif. Atau rekursif. Karena ini bisa, ternyata di dalam yang bagian itu, ini bisa ya, memunculkan ke kanan. Kalau munculnya kiri aja itu bisa diturunkan ke kanan. Ya. Kalau, oke, nggak usah FR. Kalau yang muncul kayak begini toh, ini adalah rekursif. Itu rekursif. Tetapi kalau yang muncul ini tahu ya, rekursif ini bisa FIR, bisa IIR. Kenapa? Karena ternyata bagian XN itu juga bisa kita kalau banyak dia bisa mengulang bagian yang depan. Tapi kalau yang muncul intok sampai N-1 ya cukup dia disebut sebagai IIR gitu aja. Disebut sebagai FIR. Kalau seperti ini, kalau N-nya nggak panjang, bisa disebut sebagai VFIR. Nah, nanti beda lagi kasusnya. Ya. Kalau yang ada, kita hapus ya. Kalau yang ada, ini kan bagian depan, bagian output sebelumnya. Ini bagian masukan saat ini. Yang nggak ada itu ini, maka ini bisa kita sebut IIR. Ini tok. Seperti ini bisa kita sebut IIR. Atau XN-nya ada. Berarti dua-duanya. Artinya di sini ada, di sini juga ada IIR. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan antara FIR sama IIR. FIR hanya Y ke N, ini hanya fungsi dari X ke N. IIR, Y ke N, fungsi dari X ke N ditambah fungsi dari Y ke N. Boleh salah satu dari IN, ya, boleh salah satu dari XN, dan seterusnya. Jadi IIR sama FIR, finite impulse response dan infinite impulse response. Nah, ini yang saya bahas tadi, skema bentuk langsung. Ini kan direct. Bentuk langsung itu seperti ini. Bentuk langsung yang pertama. Kemudian bentuk langsung yang setelah ini kita satukan, jadilah kita bentuk langsung yang kedua seperti itu. Nanti bentuk umumnya kayak gitu. Yang tadi sudah saya bahas di buku tadi.
Nanti Anda bisa lihat di sini. Ya. Ini pembahasan korelasi. Oke. Cross korelasi dan autokorelasi. Kalau kemarin kita belajar apa? Jika sistem itu LTI, belajarnya apa? Konvolusi. Nah, sekarang kalau korelasi gimana? Cross korelasi dari dua fungsi xn dan jn misalnya ditulis cross korelasi xn jn itu akan diperoleh persamaan ini atau ekivalen dengan persamaan ini. Sama. Dua persamaan ini itu sama. Artinya apa? Artinya dia nggak usah dibalik, tapi tinggal di overlay dan digeser. Ya. Tinggal di overlay dan digeser. Contohnya, kita punya YN, kita punya XN. Disuruh cari apa? Sekuen cross korelasi. Ini titik ke 0. Ini juga titik ke 0. Maka hasil dari cross korelasi itu bagaimana? Ya, kita kita jumlahkan skemanya, nggak usah ada yang dibalik, gitu kan? Jadi kalau kita bentuk seperti ini kan titik ke nolnya. Maka yang kita geser yang mana, gitu kan? Ya yang kita geser x ke kiri, bisa aja y-nya digeser atau x-nya digeser. Kalau x-nya kita geser ke kiri atau y-nya digeser ke kiri, maka nanti bisa dihitung cross korelasinya. Ini contoh cross korelasi yang pertama. Berarti R1 13. Ini hasil perhitungannya. 1, 2, 18. Kemudian R ke-6, 3, min 3. Menghitungnya R-1 itu bagaimana? Ya tinggal kita geser aja dan kita jumlahkan. Kita hitung aja sekarang misalnya ini. Ini berapa ini? Ini bisa kita hitung perkali aja kan? Ini kita hitung masing-masing. Jadi kalau konvolusi, misalnya konvolusi, itu kan kita punya barang begini, ini XN. Yang satu panahnya dibalik menjadi X min N kan. Nah, kalau ini kita korelasikan dengan HN, maka nanti kan begini. Kemarin yang saya contohkan. Ini adalah konvolusi. Nah, cross korelasi gimana? Cross korelasi ke sana misalnya. Ini XN, YN-nya ke sini. Ini YN. Hasil cross korelasi ini yang digeser. Tidak ada yang dibalik untuk dijumlah. Jadi dia langsung digeser untuk dijumlah. Itu cross korelasi. Nanti bisa dibuktikan di sini. Ini hasilnya. Cross korelasi. Cross korelasi ketika fungsinya sama disebut sebagai autokorelasi. Ini adalah contoh dari autokorelasi. Cross korelasi tapi fungsinya sama. Ini tambahan aja ini. Jadi nanti contohnya autokorelasi dari sinyal. Misalnya kita punya sinyal, ini XN, autokorelasinya mana? Gitu kan. Maka hasil autokorelasi dari sinyal itu, nah, ternyata hasilnya ini. Itu autokorelasi.
Gambaran dari cross korelasi bisa dilihat di sini nih. Xn kan seperti ini. Ini Xn. Kemudian kita geser ke L. Xn min L. Berarti dia geser ke kanan kan? Nah, selanjutnya kalau Xn kita geser ke kiri, ini L-nya lebih besar daripada 0, positif, L-nya negatif, maka ini tuh kan geser ke kiri. Toh. Jadi dari benda ini geser ke kanan kalau L-nya positif, geser ke kiri kalau L-nya negatif. Nah, kalau kita hitung cross korelasi, korelasi terhadap dirinya sendiri, nanti kita akan dapatkan rumusnya seperti ini. Tapi plotnya itu ya kayak gini. Ini cross korelasi terhadap dirinya sendiri atau disebut juga sebagai autokorelasi. Hasil dari autokorelasi. Ini Anda bisa lihat di bukunya ini. Ini contoh data apa? Sunspot, jumlah sunspot welfare tahunan misalnya. Bisa diplot seperti ini A-nya. Kalau kita cari apa? Cross korelasinya atau korelasinya, korelasi terhadap dirinya sendiri, maka yang A ini adalah fungsi aslinya, data runtun waktu. A itu data runtun waktu. Identifikasi prodis dari jumlah sunspot welfare. Jumlah sunspot welfare tahunan ini. Dari mulai 1770 sampai 1870. Kalau kita cari cross korelasi terhadap dirinya sendiri atau korelasi, dapatnya seperti ini. Itu cross korelasi. Jadi sembarang data bisa kita lakukan korelasi terhadap dirinya sendiri sehingga didapatkan fungsi tadi. Oke. Coba kita lihat di bukunya Litang. Kelihatan? Belum. Sebentar. Share lagi. Di bukunya Litang, bahasan tentang tadi, ada enggak ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Di sini. Nah, time invariant sudah. Ya. Persamaan beda. Nah, ini persamaan beda. Contoh soal-soal di dalam persamaan beda. Kemudian representasi sistem dengan menggunakan ini mencari impuls respon. Nah, kemudian ketemu kan impuls responnya. Ini contoh mencari impuls respon. Kemudian stabil Weibo, contoh Weibo-nya di sini. Konvolusi digital, konvolusional, kemarin kan seperti ini. Contoh konvolusi kalau kita punya H ke K, ini bisa dibuat gambar konvolusinya. H ke K, H ke K min diputarkan, kemudian nanti digeser gitu ya. Itu konvolusi, ada contoh-contohnya di sini. Gambar grafisnya juga ada. Kemudian kalau cross korelasi yang nggak ada ini. Cukup konvolusi. Ini contoh konvolusi. Ini konvolusi. Kita punya konvolusi misalnya X-nya itu satu semua. Ini X. Kemudian H. H yang sudah dibalik ke belakang kan ini. Nah, ini kalau kita dikalikan, ya, dikalikan kan dapat ini. Nah, ini. Kemudian kalau kedua, yang dipasangkan kan ini. Sama di sini. Kita akan dapat ini.
Yang ketiga, antara ini, ya ini, dan ini. Sehingga dapat ini. Dapat ini. Nah, contoh konvolusi. Tapi di bukunya Litan ini tidak ada cross korelasi. Oke, saya cukupkan sekian. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi konvolusi, cross korelasi, dan diagram Arlen. Apa blok diagram. Bahasan kita cukup segitu sore ini. Ada pertanyaan? Untuk latihan, nanti Anda bisa coba kerjakan di bukunya Litan gitu. Ini beberapa problem, contoh-contoh problem, ya bisa dikerjakan. Misalnya nanti Anda bisa nanti PR-nya ya.